Selamat berjumpa kembali di Live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Masih dalam program yang sama, program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan topik menarik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu donor darah. Sehat dan pentingkah itu? Donor darah telah lama diakui sebagai tindakan yang mulia. Namun yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi setelahnya? Amankah bagi kita si pemberi dan mereka si penerima? Atau justru donor darah malah jadi lembaran masalah baru bagi mereka si penerima dan si pemberi? Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio Dr. Caroline Tombokan yang siap untuk memberikan informasi seputar keamanan dan manfaat dalam mendonorkan darah. Baik, singkat informasi tentang narasumber kita saat ini, Dr. Caroline menyelesaikan profesi dokter di tahun 2019 dari Universitas Samratulangi Manado. Beliau sempat menggali pengalaman di beberapa tempat seperti di RSUD Noongan dan Puskesmas Langowan Barat pada tahun 2020. Sebelum melayani di Rumah Sakit Advent Manado di tahun 2001 hingga saat ini. Dan tiba saatnya kita untuk menyapa narasumber kita, Dr. Caroline Tombokan. Halo dokter. Halo Mem. Nah, apa kabarnya nih dok? Baik Mem. Bagaimana ini perjalanan kesibukan nih di Rumah Sakit Advent Manado? Iya, semenjak tahun 2021 saya sudah melayani di Rumah Sakit Advent Manado sampai sekarang. Sebagai dokter umum ya. Tuhan ya, sehat-sehat selalu ya dokter ya. Iya, terima kasih. Baik, kita akan segera memulaikan ya diskusi kita dengan topik donor darah ya. Kita akan memulaikannya tetapi kita akan buka dengan doa terlebih dahulu dokter. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Baik sahabat live sekalian, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan dan tuntunan berkat perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kami masih diberikan kesempatan untuk belajar lebih baik bagaimana agar dapat menjaga kesehatan tubuh kami, agar kiranya menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, selain berkat kepada diri kami sendiri. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk narasumber kami, Dr. Caroline Tombokan yang sudah bersedia memberikan waktu dan ilmunya. Kiranya ya Tuhan berikan dia kebijaksanaan dari surga agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami serahkan seluruh program kami dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung kembali kepada narasumber kita, Dr. Caroline Tombokan. Dokter, masih dalam topik yang sama ya, donor darah sehat dan pentingkah itu? Dokter, sebelum kita lanjut untuk diskusi kita, saya mau tanya nih, sebenarnya donor darah ini apa sih? Oh oke. Kita masuk ke pengertian dulu ya. Benar. Donor darah atau sumbang darah adalah proses pengambilan darah dari seseorang secara sukarela untuk disimpan di bank darah, yaitu PMI, sebagai stok darah. Untuk kemudian digunakan untuk transfusi darah. Oke, nah kalau kita bandingkan dengan istilah mereka bilang transfusi darah, nah ini sama atau tidak dokter? Secara nggak sama ya. Iya. Nah, transfusi darah itu lebih cenderung untuk darah yang kita ambil tadi dari si pendonor diberikan ke penerimanya. Sedangkan donor darah itu proses pengambilan darah kepada donor yang nanti akan diberikan pada penerimanya. Baik, nah kalau secara teknis pengambilan darah, donor darah ini sendiri, bagaimana proses donor darah ini berlangsung? Proses donor darah itu tentunya harus melihat dari syarat ya untuk donor darah yang sudah diberikan dari PMI, yaitu yang pertama berusia minimal 17 tahun dan maksimal 65 tahun.
Kedua, pendonor dalam keadaan sehat dan lolos screening kesehatan. Dan yang ketiga, berat badan. Donor darah lengkap itu lebih dari 55 kilo untuk penyumbang darah 450 ml. Sedangkan untuk berat badan yang lebih dari 45 kg itu untuk penyumbang darah 350 ml. Dan yang keempat, temperatur tubuh itu harus normal antara 36 sampai 37,5 derajat Celcius. Yang kelima, tekanan darah sistol itu harus 110 sampai 160 mm air raksa dan diastolnya 70 sampai 100 mm air raksa. Kemudian denyut nadinya juga harus teratur sekitar 50 sampai 100 kali per menit. Kadar Hb-nya untuk wanita itu minimal 15 gram persen dan untuk pria minimal 13 gram persen. Lalu frekuensi donor darah maksimal 6 kali setahun atau berjarak minimal 2 bulan. Kemudian tidak sedang menderita penyakit jantung, hati, paru-paru, ginjal, dan kencing manis. Kulit lengan donor juga harus sehat, tidak menerima transfusi darah atau komponen darah dalam 6 bulan terakhir, tidak menderita penyakit infeksi malaria, hepatitis, sifilis, HIV, dan AIDS, tidak mendapat imunisasi dalam 4 minggu terakhir, dan tidak demam. Kemudian tidak digigit binatang yang menderita rabies dalam 1 tahun terakhir, dan bagi wanita itu tidak boleh sedang hamil, menyusui, dan menstruasi. Sebenarnya banyak ya sebenarnya Iya. syarat-syaratnya sebenarnya. Nah, proses itu sendiri bagaimana? Berapa lama, dokter? Proses transfusi darah. Donor darahnya. Proses donor darah itu dilakukan setiap 2 bulan sekali dan maksimalnya itu setahun 6 kali. Nah, katanya kalau kita donor darah ini ya, selain dapat membantu mereka untuk mereka yang membutuhkan, katanya ternyata itu sehat. Nah, apa sih sebenarnya manfaat-manfaat yang bisa diperoleh oleh pendonor terlebih dahulu? Oke, manfaat donor darah itu banyak ya bagi pendonor. Salah satunya yaitu dapat memeriksakan kesehatannya secara gratis dan berkala setiap donor, yaitu 2 bulan sekali. Selain pemeriksaan fisik langsung oleh dokter, nanti juga akan di-screening laboratorium. Seperti deteksi adanya infeksi hepatitis B, hepatitis C, HIV dan AIDS, dan juga sifilis. Kemudian ada penelitian dari luar negeri yang menyebutkan bahwa jika pendonor darah itu dapat mengurangi resiko kejadian penyakit jantung dan stroke, serta mencegah penumpukan zat besi di dalam tubuh. Karena kalau kadar zat besi di dalam tubuh terlalu banyak, itu tidak bagus untuk organ kita. Nah, apakah kalau kita rutin lakukan donor darah, justru itu membuat kita jadi lebih sakit, penurunan imun tubuh, atau apakah itu memberikan manfaat lebih dari manfaat-manfaat yang mungkin dokter sudah sebutkan tadi? Manfaat lebih ya. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, manfaat donor darah itu kan dapat screening langsung ya. Kesehatan kita, periksa darah, jadi otomatis manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Nah, manfaatnya seperti apa, dokter? Dalam hal mungkin lebih sehat, lebih rasa fit, atau seperti bagaimana? Lebih rasa sehat dan lebih rasa fit. Oke, nah berapa sering seseorang itu bisa diizinkan untuk mendonorkan darah? Kalau mereka decide, oh saya mau rutin untuk memberikan darah saya. Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, itu maksimalnya setiap 2 bulan ya sekali. Tidak boleh terlalu sering, karena kalau terlalu sering nanti dapat menyebabkan anemia kepada si pendonornya. Begitu. Apakah ada pengaruh bagi mereka yang diberi darahnya juga? Penerima darahnya, kalau misalkan mereka yang mengalami anemia untuk memberikan darahnya? Tidak sih ya, kalau untuk sejauh ini sejauh ini si penerima tidak masalah untuk menerima darah dari si pendonor. Sebenarnya sudah lewat screening juga ya. Iya. Oke. Nah, apakah ada kemungkinan seseorang awalnya tidak sakit nih ya, kemudian setelah melakukan donor darah ini, kemudian tiba-tiba oh sakit. Terus mungkin mereka akan sebutkan, oh ini karena kemarin atau minggu lalu saya donor darah. Itu mitos sih ya, karena kebanyakan dari donor darah itu tidak ada sama sekali untuk efek samping atau komplikasi yang terjadi setelah donor darah itu tidak ada. Justru pasca ambil darahnya itu mungkin karena yang bersangkutan baru kali itu mendonorkan darahnya,
Makanya dia panik, takut jarum suntik, takut Iya. lihat darah. Nah, karena mungkin kesiapan mental juga tidak siap, makanya itu yang bikin kadang-kadang setelah donor darah itu pusing, atau bahkan ada yang sampai pingsan karena psikologis mereka yang takut untuk donor darah. Tapi kalau untuk efek samping dari memberikan donor darah itu sejauh ini tidak ada. Apa ada efek samping untuk penerima? Efek samping untuk penerima sejauh ini pun belum ada ya. Belum ada yang menerima donor darah lalu terkena penyakit serius atau komplikasi, sejauh ini tidak ada. Oke. Nah, kalau sekarang kita sudah tahu ya manfaat bagi kita pendonor ya, apa atau siapa saja sih yang bisa mendonorkan darah kalau lagi mau mendonorkan darahnya? Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan juga, yang syarat untuk donor darah menurut PMI itu yang berusia 17 tahun dengan maksimal umum 65 tahun, lalu dalam keadaan sehat, lulus screening kesehatannya, tidak sedang menderita penyakit infeksi, dan sebagainya. Dokter sebutkan tadi penyakit ya. Nah, sebenarnya penyakit apa aja selain penyakit infeksi? Mungkin yang bisa dokter tekankan yang tidak boleh untuk melakukan donor. Oh, yang tidak boleh mendonorkan darah itu juga kalau yang sedang menderita penyakit jantung koroner, paru-paru, sakit paru-paru ada banyak ya. Seperti salah satu mungkin dengan orang sedang terkena penyakit TB, tidak mungkin untuk mendonorkan darahnya gitu. Bagaimana dengan mereka yang tekanan darah tinggi? Kenapa tidak boleh mendonorkan darahnya? Kadangkala kalau misalnya kita mendonorkan darah dengan tekanan darah tinggi itu tidak baik ya, karena setelah proses pengambilan darah itu nanti sel-sel darah merah kan kita akan akan diproduksi kembali kan. Okay. Jadi kenapa tidak bisa diambil darah dengan orang yang tensinya tinggi? Takutnya nanti tekanannya lebih naik daripada pas mau donor darah gitu, lebih tinggi. Misalnya pas dia mau donor darah tensinya 150, nanti setelah ambil darah lebih dari 150, itu yang kita takutkan. Oke dokter, nah tadi juga dokter sudah sebutkan bahwa ternyata yang hamil ya atau mengandung itu tidak diizinkan untuk mendonorkan darahnya. Nah bagaimana dengan mereka yang punya tato banyak sekujur tubuh seperti itu, apakah mereka diizinkan untuk memberikan donor darah seperti itu? Kalau yang punya tato sih sebenarnya boleh-boleh saja ya, asalkan dari screening kesehatannya mereka lolos. Tapi kalau seandainya screening kesehatan darah mereka tidak lolos, ya mereka tidak bisa untuk mendonorkan darah. Oke, nah sebenarnya adakah resiko kesehatan yang mungkin terkait dengan mendonorkan darah? Kalau ada, bagaimana cara agar dapat mengatasinya? Karena sejauh ini masih tidak ada ya komplikasi dari yang rutin mendonorkan darah, malah efek positifnya yang banyak dirasakan oleh para pendonor darah. Ada kemungkinan dokter kalau misalkan setelah berikan darah kemudian orang tersebut jadi anemia? Makanya kan tadi sudah dijelaskan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sebelum mendonorkan darah dicek dulu untuk HB-nya. Kalau seandainya HB-nya tidak masuk ke dalam persyaratan untuk donor darah, maka yang bersangkutan tidak bisa melakukan donor darah. Jadi dengan kata lain, kalau misalkan batas darahnya itu contohnya 12, kalau dia di 10 diizinkan atau tidak? Tidak mendonorkan diizinkan, darah? tidak diizinkan. Ya. Iya. Jadi dengan kata lain, pada saat seseorang itu dengan HB 12 baru bisa? Iya, baru bisa mendonorkan darah. Nah setelah memberikan darah dia jadi ke 10 contohnya, apakah bisa bisa kita katakan oh ini akibat transfusi darah? Tidak bisa juga ya dikatakan seperti itu, karena jarang sekali didapatkan setelah mendonorkan darah terus HB-nya turun begitu. Nah, bagaimana dengan mendonor darah ini dapat mencegah penyakit? Tadi dokter sempat sebutkan salah satu contohnya mengurangi zat besi ya dokter ya, mencegah stroke mungkin. Dengan apa? Apa ada lagi dok? Sejauh ini sih yang paling sering itu untuk mencegah stroke dan mencegah kadar besi yang berlebihan di dalam darah. Karena kan sel darah merah itu banyak mengandung zat besi kan. Jadi kalau sudah tertumpuk-tumpuk itu bisa berbahaya.
Oke, Dengan jadi donor darah bisa regulasi untuk pembentukan sel darah merah yang baru bisa selalu diproses kan. Jadi zat besinya tidak tertumpuk. untuk manfaat itu sendiri apakah hanya karena zat besi, faktor zat besi ini atau ada faktor lain yang bisa membuat seseorang mendonorkan darah bisa lebih sehat? Mungkin sejauh ini juga kebanyakan orang mau donor darah karena mereka merasa badan mereka lebih fit setelah mendonorkan darah. Karena yang seperti saya jelaskan tadi, proses pembentukan sel-sel darah merah yang baru begitu. Baik dokter, apakah ada hubungan antara ketidakseimbangan atau perubahan hormon seseorang pada saat mereka mendonorkan darah seperti itu dok? Contoh seseorang mendonorkan darah ya dok, kemudian setelah itu seseorang dapat penyakit sehubungan dengan perubahan hormon yang terjadi. Apakah ada case-case seperti itu? Oh, itu sih termasuk di mitos ya. Oke. Karena sejauh ini tidak ada studi yang mengatakan setelah menjadi pendonor darah itu terkena komplikasi penyakit. Iya, Nah, oke. itu sih masih mitos ya sampai sekarang. Oke baik. Nah, apa saja screening kesehatan dok yang harus dilakukan sebelum mendonorkan darah? Biar pastikan baik si pendonor atau si penerima donor ini dua-duanya bisa aman. Oh, oke. Untuk yang mau donor darah itu sebaiknya memsiapkan fisik yang sehat ya. Fisiknya harus sehat, kemudian siapkan mental juga, enggak usah takut, tidak usah cemas. Kemudian perhatikan persyaratan untuk donor dari PMI yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu lakukan donor darah secara rutin. Itu saja sih. Selain mengikuti tadi yang sudah dokter sebutkan itu, apa ada rekomendasi makanan atau diet persiapan khusus bagi mereka yang mendonor? Untuk yang mendonor sebaiknya jangan terlalu banyak makan daging ya, takut nanti kolesterol dan tekanan darahnya meningkat. Itu aja sih. Apa yang bisa terjadi kalau jadinya kolesterol meningkat? Tidak lulus screening kesehatan jadinya. Oke. Jadi itu ada hubungannya juga sebenarnya ya dengan tekanan darah tinggi ya dokter Iya. ya. Oke baik. Untuk penerima donor darah ini, apa ada persiapan yang penting untuk dilakukan sebelum menerima darah? Kebanyakan untuk penerima darah sudah tidak ada persyaratan yang penting ya, karena sampai saat ini namanya penerima darah itu sudah dalam keadaan yang dalam tanda kutip kritis ya. Jadi sudah tidak ada persyaratan khusus untuk dari penerima untuk menerima donor darah tersebut. Ini ada lebih prioritas lebih tinggi ya Iya. karena sudah kritis. Baik dokter, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Kita akan break dulu sejenak ya dokter. Masih dalam topik yang sama sehubungan dengan donor darah. Dan sahabat live, kami akan kembali lagi tetap bersama dengan kami di Live Live in Fullness to Eternity. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Depth Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami hingga saat ini masih dalam program Live Live in Fullness to Eternity. Kita kembali kepada Dr. Caroline Tombokan masih dalam topik yang sama yaitu donor darah sehat dan pentingkah itu. Baik dokter, menyambung diskusi kita sehubungan dengan donor darah, berapa banyak jumlah darah yang akan ditransfusi atau didonorkan setiap kali donor darah dilakukan? Oke, volume kantong darah ada yang 350 cc, 450 cc, dan 500 cc. Tapi saat ini yang paling banyak dipakai di unit transfusi darah di Indonesia itu adalah yang 350 cc. Kemudian untuk tempat donor darah sendiri itu bisa di mana saja, di luar unit transfusi darah. Kalau di unit transfusi darah itu bisa kapan saja, selama 24 jam. Kalau yang di luar unit transfusi darah itu biasanya dikoordinir oleh seseorang, koordinator atau panitia yang nantinya akan menghubungi UTD sehingga nanti staf UTD yang nantinya akan pergi ke tempat tersebut. Baik dokter, jadi di mana dokter lokasinya? Di tangan. Di biasanya. tangan ya, Iya. di sebelah sini, di atas ya dokter? Iya, diambil secara intravena.
Nah, tadi juga dokter sempat sebutkan sehubungan dengan kalau mereka yang melakukan donor darah ini secara rutin ya dokter. Nah, itu jaraknya ya tidak boleh kurang dari 2 bulan. Apa yang terjadi kalau misalkan ada yang jadinya donor darah lebih atau kurang dari 2 bulan maksudnya? Oh, oke. Waktu donor yang tidak tepat justru nanti akan mengurangi manfaat donornya. Dengan jarak 2 bulan, semua komponen darah yang sebelumnya telah dikeluarkan akan kembali ke keadaan awal sebelum donor. Jika donor dilakukan terlalu sering atau melebihi waktu yang ditentukan, justru akan berdampak buruk bagi donor itu sendiri. Seperti salah satunya, kekurangan darah yang berlebihan akan menyebabkan terjadinya anemia. Oke dokter, nah sehubungan dengan proses transfusi itu sendiri. Pada saat seseorang mendonorkan darahnya ya, nah darah itu apakah langsung dibawa langsung kepada sang penerima atau apa ada proses lainnya yang dilakukan dok? Oke, sebelum diberikan kepada orang yang membutuhkan, ada berbagai proses yang harus dilewati sebelum darah tersebut akhirnya diberikan kepada yang membutuhkan. Yaitu yang pertama, didinginkan dulu. Staf donor darah akan menempatkan kantong darah dalam kantong pendingin bersama dengan kantong-kantong darah lainnya. Kemudian proses pembekuan ini dilakukan sebelum darah nanti akan melewati proses pengujian dan pemrosesan lainnya. Kedua, disortir berdasarkan waktu. Jadi setibanya di fasilitas Palang Merah, kotak pendinginnya nanti akan dibongkar, lalu disortir berdasarkan waktu darah diambil. Juga dikelompokkan berdasarkan golongan darahnya. Kemudian yang ketiga, dipisahkan sesuai komponennya. Jadi darah yang sudah disortir tadi akan dipisahkan sesuai komponen yang dapat ditransfusi, misalnya plasma darah, sel darah merah, atau trombosit. Nah, komponen ini dipisahkan menggunakan alat khusus yang membutuhkan waktu hingga 3 hari. Nanti setelah berhasil dipisahkan, maka 3 komponen darah yang berasal dari 1 orang ini bisa menyelamatkan 3 orang berbeda. Kemudian keempat, tiap komponen disimpan dengan metode berbeda. Kalau yang tadi sel darah merah itu disimpan di dalam lemari es hingga 42 hari. Nah, sel darah merah ini biasanya untuk orang-orang dengan gagal ginjal, perdarahan gastrointestinal, atau kehilangan darah akut akibat kecelakaan. Kemudian yang plasma darah sendiri hanya disimpan di lemari es hanya sampai 1 tahun. Nah, plasma darah ini lebih khusus untuk kecelakaan atau luka bakar ataupun penyakit hati yang parah. Kemudian ketika 2 komponen lainnya kedua tadi didinginkan dan dibekukan, trombosit hanya diletakkan di sebuah mesin yang bergerak agar tidak menggumpal. Nah, trombosit ini hanya memiliki umur simpan selama 5 hari. Trombosit ini biasanya digunakan untuk penderita kanker atau transplantasi organ. Kemudian yang kelima, dilakukan uji tabung reaksi. Jadi sebelum disumbangkan ke rumah sakit, komponen darah tadi di-screening lagi untuk mengetahui apakah darah tersebut terinfeksi hepatitis, HIV, ataupun bakteri dan virus lainnya. Nah, screening ini membutuhkan waktu 24 jam. Kemudian yang keenam, diberikan ke rumah sakit. Jadi setelah komponen-komponen yang lolos screening tersebut tadi dikumpulkan, biasanya rumah sakit itu sudah menentukan kebutuhan inventaris darah apa yang mereka perlukan, misalnya golongan darah atau serta komponen produk darah. Kemudian yang ketujuh, barulah akhirnya darah tersebut ditransfusikan. Jadi setelah sampai ke rumah sakit, nanti dokter akan memutuskan pasien mana yang memiliki kebutuhan yang paling mendesak untuk menerima darah tersebut. Oke, Jadi prosesnya lumayan panjang. panjang ya benar. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan bagi pendonor setelah melakukan donor darah ini? Oke. Sebaiknya istirahat yang cukup ya. Biasanya kalau habis donor darah itu dari PMI selalu menyediakan telur rebus. Makan telur rebus, makan makanan yang bergizi, tapi jangan yang daging-daging juga. Nanti dari selesai donor darah, darahnya naik nanti karena kolesterol. Ya, tekanan darahnya juga naik ya. Baik dokter, kita masuk dalam mitos dan fakta ya dokter ya. Yang pertama, mendonorkan darah itu melemahkan imun tubuh si pendonor. Mitos. Baik, kemudian yang kedua, donor darah bisa sebabkan anemia. Mitos. Kemudian donor darah dapat sebabkan kegemukan atau peningkatan berat badan. Ini sering dok. Mitos juga ya. Tapi ada yang bilang buktinya saya bisa naik badan setelah mulai donor darah rutin. Enggak apa dokter? Mungkin karena asupan makanannya yang tidak dijaga. Oke. Baik dokter.
Nah ini mungkin kedua terakhir ya, mitos atau fakta. Orang dengan golongan darah O lebih sering disukai sebagai donor darah. Mitos. Mitos. Baik. Kemudian perempuan yang sedang menstruasi tidak boleh mendonorkan darah. Itu fakta. Fakta. Kapan mereka yang baru selesai menstruasi diizinkan untuk donorkan darah, dok? Sebaiknya 2-3 minggu setelah menstruasi. Oke, jadi tidak bisa harus kayak dekat waktu ya, baru selesai sekarang besok donor darah, tidak bisa. Baik, terakhir dok nih, mitos atau fakta, pendonor harus makan banyak makanan berlemak sebelum donorkan darah. Mitos. Mitos, salah gizi nih kayaknya ya. Mitos. Baik dokter, kita akan segera tutup diskusi kita pada saat ini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan dokter. Sebelumnya, bisakah saya minta dokter untuk sedikit memberikan closing statement sehubungan dengan topik kita pada saat ini? Oke. Jadi untuk sahabat live, saya anjurkan untuk jangan takut kalau mau mendonorkan darah, karena donor darah itu sehat dan penting dalam membantu orang lain yang membutuhkan. Juga manfaat dari donor darah itu banyak yang akan kita rasakan manfaatnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan donor darah itu juga dapat merangsang pembentukan sel-sel darah yang baru. Jadi kalau seandainya sahabat live sering donor darah, otomatis produksi sel-sel darah merahnya akan bagus juga. Baik dokter, jadi lebih banyak untungnya bagi kita dan orang lain daripada tidak melakukan donor darah ya dokter ya. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sudah diberikan. Bisakah dokter bantu kita untuk menutup diskusi kita dengan doa dokter? Kita setelah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Tuhan, hingga kami boleh dapat melakukan siaran live dengan materi donor darah ini. Kiranya materi ini ya Tuhan boleh dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat live yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kehidupan kami selanjutnya ya Tuhan. Mohon ampun segala dosa-dosa kami, karena hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih dokter sekali lagi untuk semua jawaban yang sudah disampaikan, untuk waktu dan ilmu yang sudah dokter berikan kepada sahabat live sekalian. Baik, kita akan tutup ya program ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang tentunya sudah mengikuti program ini dari awal hingga akhirnya. Nah, namun sudah saatnya kami pamit mundur diri. Demikianlah perjumpaan kita di episode kali ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dengan program kami, Anda bisa langsung share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga yang Anda kasihi. Jangan melewatkan episode live selanjutnya masih di hari dan waktu yang sama. Dan jangan lupa juga untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.